yang Maha Kuasa. Kemudian tentang ibadah yang terkait dengan kemanusiaan sangat jelas Matius 21 sampai 48, yaitu tentang pelurusan hukum Taurat. Kemudian tentang bagaimana kita mengasihi yang haus, yang lapar, yang compang-camping pakaiannya, tercatat di Matius 25 ayat 30. Oke. Itu bersedekah. Kalau di kami itu ya bersedekah namanya ya, memberi. Nah, gini. Kamu tadi katanya Yesus mengajari berdoa. Nah, kalau kita baca ya, Jaya, saya kasih sedikit ya, bagaimana kamu menganggap Yesus itu Tuhan ya. Lukas 22. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelemparan batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Nah, kalau kau menuhankan Yesus, kenapa dia berdoa, dia berlutut dan berdoa? Ini buktinya bahwa Yesus bukan Tuhan, karena dia berdoa loh. Silakan kau tanggapi nih. Jawab ya. Jadi gini, kok bisa ya? Tolong sebelum kau jawab, tolong cara ngomongmu itu agak lancar dikit loh. Capek kita dengar tuh, lambat sekali kau ngomong kayak apa ya itu ya? Apa tuh yang lambat? Kura-kura. Coba kamu ngomongmu itu agak cepet lah. Ya emangnya saya nikmati aja Bu Rahma, nikmati aja, anggap aja iklan. Silakan Pak Jaya, silakan. Emang udah dari sononya? Udah dari sononya. Silakan. Atau lambat. Izin dulu Bibi semuanya. Ya. Ya Bang. Ya Ustaz. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa kau anggap Yesus Tuhan tapi dia berlutut dan berdoa? Kenapa? Gini ya, jawabannya gini ya. Itu mulai dari nanti Ibu Rama baca Yohanes 5 ayat 26. Kenapa dia berlutut dan berdoa? Aku tidak mau ke Yohanes. Ini Lukas. Jauh sekali kok ke Yohanes. Lukas dulu, Lukas jawab. Yesus di sini ya. Dia berlutut dan berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Ayo, dia berdoa kepada siapa? Ibu Rama, Anda itu mulutnya comber. Ya. Lo jawab ini. Yesus ini. Kau enggak. Aku tidak bicara kasih di sini. Aku berkata di sini ya. Lukas di sini, jangan kau ke Yohanes, jauh sekali ya. Yesus di sini dia berlutut loh, berlutut dan berdoa. Nah, dia berlutut kepada siapa? Ayo. Kok dia Tuhan kan? Kenapa dia berlutut pula dan berdoa? Udah selesai? Nah, jawab. Jangan kemana-mana, ini dulu jawab. Dengar ini ya. Di sana tertulis. Nah, ini bagus. Omonganmu agak lancar, bagus, mantap. Lanjut. Dengar ya. Di sana tertulis Bapa hidup dalam dirinya. Tidak, aku Lukas ini, Lukas. Kenapa kau lompat kodok? Dulu biarin aja. Belum selesai dia ngomong, belum utuh. Tidak, ini kita tidak di Yohanes ya. Tidak di Yohanes. Kata kalian jangan lompat-lompat kodok ya. Jangan membaca, memahami. Coba ini Lukas kau jawab ini. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Kenapa Tuhan berlutut? Kenapa Tuhan berlutut dan berdoa? Itu dulu kau jawab. Orang yang bertanya tapi susah mendengar. Tapi kan kenapa kok ke Yohanes? Ini dulu jawab Kenapa Yesus di sini? Dalam konteks apa Yesus di sini berlutut? Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelemparan batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dia sendirian di sana semalaman berdoa. Ini ada apa dengan Tuhanmu ini? Kenapa berdoa pula? Ya silakan Pak Jaya, silakan. Oke Bu Rahma, biarin Pak Jaya ngejelasin dulu, silakan. Jelasin dah. Saya jawab. Saya sudah belajar loh, belajar mendengar pertanyaan Ibu Rama. Ya jawab, kau jangan kemana-mana. Ya, kenapa kau ke kiri kanan ke Yohanes? Orang tanya Lukas. Aku tanya Lukas, Jaya, jangan kau kemana-mana. Yang kutanyakan Lukas ini. Ngapain kau ke nyebrang ke Yohanes? Lukas. Jawabannya kan bisa dari mana-mana. Hah? Loh, kok bisa? Yang penting jawabannya adalah perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Coba aku tengok jawabanmu. Oke, jawab. Gini,
ya, dengarkan nih teman-teman, ya. Kok bisa Yesus yang berdoa saya anggap Tuhan? Jawabannya di sini nih. Ya, betul. Bapa hidup dalam dirinya, demikian diberikannya anak, ya, hidup dalam dirinya. Itu tercatat di Yohanes 5 ayat 26. Kalau Bapa di dalam dirinya, harusnya dia tidak berdoa menghadap ke atas atau berlutut. Harusnya dia itu, kan di dalam dirinya ada Bapa. Ngapain dia berdoa lagi kepada Bapa? Ini orang bagaimana cara memahami ya? Sekarang selesaikan, kamu bicara dulu, silakan. Begini Jaya. Yesus kan kamu yakini dia Tuhan. Kenapa kalau dia Tuhan, dia masih berlutut dan berdoa. Dia pergi ke bukit sendirian dan dia di sana sendiri, kemudian dia berdoa. Ngapain dia berdoa kepada dirinya sendiri? Ngapain? Coba kau pakai akal itulah. Kenapa kau tidak pakai akalmu? Ikutkan akalmu, jangan cuma imani. Nah, Matius 26, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dia sujud dan berdoa loh. Berarti ada tumpuan diam di mana dia berdoa. Ada pengharapan kepada siapa yang dia harapkan untuk dikabulkan doanya, berarti kepada Tuhannya. Makanya kata Yesus apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu, Jaya, Tuhan langit dan bumi. Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Kisah Para Rasul 2:22 ya. Allah yang menciptakan langit. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Allah ini adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi kalau kau menuhankan lagi Yesus, kamu bingung. Karena Yesus sendiri itu berdoa. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhannya. Makanya kalian ini kebingungan. Kalau ditanya A, kamu lari ke B. Ditanya B, kamu lari ke C. Dikasih pilihan, jawabannya A atau B, kamu bingung. Nggak bisa kamu menentukan karena kamu bingung. Manusia kau paksakan jadi Tuhan, Jaya. Ingat itu, manusia, utusan rasul, hamba. Inilah hambaku. Tapi kau mau mengangkat dia menjadi Tuhan. Kaburlah kau. Mana dia? Kalau saya kau hadapi berdebat, kau kasih kau dalil-dalil, kau mencret. Kau nggak bisa jawab. Typing sok-sok pinter. Mana dia? Kabur ya? Kukira aku paling capek kalau dengar kau asumsi terus. Dalilmu sendiri yang akan menempeleng ya, oten dengar dalilmu sendiri yang akan menempeleng dirimu. Bukan kita loh, Pak. Aku tidak asumsi. Naik aku lagi baru Pak Jaya, dalil Pak Jaya naik lagi Pak Jaya. Pak Jaya naik lagi Pak. Naiklah kau jual aluminium di atas. Tadi dia jual ini kaca. Sekarang naik jual aluminium. Toko Jaya. Naiklah kau kasih lagi dalil-dalil. Mana dia? Aduh, Pak Jaya. Tadi udah bener ada Pak Jaya. Ayo, itu ada lagi dia naik Pak Jaya, naik silakan. Pencet tombolnya. Mana dia? Manusia dia paksakan jadi Tuhan ya. Kalau ditanya pasti dia kebingungan kan? Jawabannya pilihannya A atau B, dia nggak bisa jawab. Kenapa? Bingung sendiri dia dengan Bibelnya. Manusia dia paksakan menjadi Tuhan. Utusan Allah dia paksakan menjadi pengutus atau pencipta. Bingung kalian ya. Bukan kami yang menjadi lawan kalian. Bibel kalian menjadi. Udah disuruh ngomong agak lancar. Naik lagi. Oke, silakan. Halo. Terlempar. Putus tadi. Makanya Ibu jaringanmu yang agak bagus lah. Nah, silakan jawab tuh. Maka ia maju sedikit.
izin dulu Maka aku. ini aku Bu baca Rama, lagi. Bu Rama, aku izin dulu Pak Jaya. Ya, Maaf Bang. kalau ada kata hilap ya. Aku izin dulu mau Pak. Mau lau dulu Pak Jaya, lau. Makasih Pak Jaya. Lanjut semua. Apa itu? Lau-lau. Jalan-jalan. Oke. Kemudian ini maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini Yesus ini kan Tuhan. Terus dia sujud dan berdoa. Berdoa kemana dia? Oke, ya saya jawab ya Ibu Rama ya. Ya, pakai dalil dong. Aku tuh Nih, dalilnya begini. kamu harus ya. ini. Dalilnya Jadi mana? Bapak hidup dalam dirinya. Bapak hidup dalam dirinya. Ya, Bapak itu yang yaitu Elohim yang suka Yesus sebut, yaitu Bapak. Jadi ketika Bapak di dalam dirinya, terus dia sujud kepada dirinya. Bukan. Dia sujud kepada dirinya. Dengarkan dulu. Ingat ya. loh, dia sujud. Ya, di sini bunyi dalilnya ya. Saya tidak bicara Lalu begitu, sujud. Ibu Rama. Ibu Rama. Lalu sujud. Ibu Kamu Rama. dengar Ini dalilmu loh. Lalu sujud dan berdoa. Kan kamu bilang Bapak di dalam dirinya. Terus kalau dia sujud dan berdoa, dia sujud kepada dirinya kah? Begini Bu Rama. Dengarkan dulu. Bagaimana Jaya? Nih, Bapak hidup dalam dirinya. Terus? Ya, Bapak yang ada di surga ya, Bapak yang ada di surga ya. Bapak hidup dalam dirinya, ya. Nah, Bapak yang ada. Tunggu. Bapak di surga ada di dalam dirinya. Jadi berapa Bapak? Kalau ada di surga, ada juga dalam dirinya. Ada berapa Bapak? Ada anggap Bapak di surga ya. Ada Bapak. Aku bilang anggap. Jangan kamu bilang anggap. Apa memang ada Bapak di surga, ada juga Bapak di dalam diri Yesus? Berapa Bapak? Hei. Kedengaran kah? Kedengaran. Kamu bilang Bapak di surga. Terus kamu bilang lagi Bapak di dalam dirinya Yesus. Yang benar yang mana? Kamu buka dalil ya. Kamu buka. Oke, baca Bibelmu tuh. Biar kau pinter. Jago typing kau naik. Mana dia? Mental. Oh, jaringannya ya. Ini orang yang begini nih, biarlah diterapi. Sekali-sekali diterapi otaknya biar nggak berkarat. Jaringanmu kenapa itu wifi ya kau pakai apa jaringanmu yang kurang bagus ya. Nah, Jaya, kamu tadi bilang Bapak di surga. Terus Bapak di dalam diri Yesus sendiri. Berapa Bapakmu itu? Berapa Bapak gitu loh? Gini Ibu Rama, kalau saya menyebut Ibu Rama, ya, Ibu Rama katakanlah sekarang ada di Jawa ya. Makassar. Oh, di Makassar. Ibu Rama hidup dalam dirinya di Makassar. Berarti Ibu Rama hanya ada satu. Iya. Ya? Hanya ada satu. Terus? Suaranya gaping ya. Tidak, bagus. Terus saya ada di Makassar. Terus? Gini, Bapak hidup dalam dirinya, ya. Ya ada Bapak hanya ada satu, ya. Terus? Ya, Bapak hanya ada satu. Ini kan perkataan terus yang di dalam diri Yesus itu siapa? Gini, dengarkan dulu, ya. Dengarkan dulu. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Imrus. Hidup juga. Lanjut. Yesus juga hidup dalam diri Yesus, diri anak manusia. Paham nggak? Bagaimana apa itu Yesus hidup dalam diri Yesus? Ya. Coba susun dulu, tenangkan dirimu, susun baik-baik kalimatmu, baru kau ngomong. Yesus hidup dalam diri Yesus atau siapa? Itu ulangi. Coba tenangkan dirimu, minum. Diberikannya anak.
hidup dalam Anak. dirinya. Artinya apa? Artinya anak ya yang datang dan keluar dari Allah hidup menjadi anak manusia. Jadi ada dua pernyataan kan? Ada dua pernyataan yaitu Bapa dan anak. Bapak ini di Jadi- mana? Kamu bilang Bapak di surga. Terus kamu bilang lagi Bapak di dalam Yesus. Maksudnya apa? Nah, karena Bapak ada di surga yang hidup pada dirinya, ya. Kemudian anak ada di dunia yang hidup dalam diri sebagai anak manusia, maka terjadilah komunikasi. Lalu kenapa kok saya masih menuhankan yang demikian? Kenapa dia bersujud? Kalau Bapak di dalam diri Yesus, kenapa dia bersujud? Apa Saya dia bersujud tidak kemana lagi? mengatakan Bapak ada di dalam diri Yesus, Ibu Tadi kau Rama. bilang kau Saya- ini. Tadi kau bilang Bapak di dalam diri Yesus, kok berubah-ubah loh. Bapak Ini hidup di orang. dalam dirinya. Bapak hidup di dalam dirinya. Diri siapa? Ibu Rama, Bapak hidup di Allah. dalam dirinya. Dirinya diri siapa? Allah, diri Bapak. Bapak hidup di dalam diri Bapak. Ya Allah ya Bapak Rabbi, di hidup mana itu kau otakmu di mana itu Bapak hidup di dalam Bukan diri Bapak? begini loh Bu Rama. Pak Jaya nerangin. Tapi Bu dia Rama tambah bilang Bapak tambah hidup di bikin dalam pusing diri Pak Jaya Yesus. lagi. Biarin dulu aja diselesaikan dulu, nanti baru bantai. Kan lama dia ngomongnya Imrus. Bosen. Kan tadi dia Waduh. bilang, kan gini, gini kan begini. Yesus ini sujud dan berdoa loh. Kalau dia sujud dan berdoa, dia berdoa kemana? Dia bilang, ya kan tadi dia bilang Bapak di dalam dirinya. Bapak di dalam dirinya. Nah sekarang dia rubah lagi. Bapak di dalam diri Bapak. Yang benar yang mana? Coba ulangi yang benar. Coba ulangi Jaya. Aku diam, kamu ulangi. Silakan Pak Oh Jaya. ya Jaya, Bu Ra- ngomong. Silakan Pak Jaya. Bu Rahma diam itu, silakan. Jarang-jarang Bu Rahma diam itu, silakan. Oh, malah kabur dia. Beginilah kalau dia paksakan manusia jadi Tuhan ya. Mereka bingung sendiri loh. Padahal di dalam Bibelnya itu jelas ya. Yesus itu hamba. Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus yang engkau serahkan di depan Pilatus dan ditolak. Jadi dia memang hamba, cuma dia paksakan dia apapun alasannya, apapun ini dia harus menuhankan, menjadikan Yesus Tuhan. Makanya mereka bingung ya, oneness, Yesus Yesus only. Mendingan sekarang kita ikutin aja tuh apa Bunda Esti itu lagi jalan-jalan ya kan. Kita lihat apa yang sedang di ininya dia. Saudara-saudara, Bunda Esti sekarang ada di mana ini? Kalau saya itu hadapi Oten yang ngeyel, Bunda tidak suka kalau mereka ngeyel ya. Aku pasti kasih kau dalil-dalilmu. Oh bingung sendiri karena memang. Ya silakan naik lagi Dida. Kenapa itu Pak Jaya, jaringanmu? Ini jaringannya Bu Rahma aja ya. sudah 3 hari nih, putus-putus melulu. Jadi Hmm. gini Ibu Rama nih. Ibu Rama sudah paham nggak Yohanes 5 ayat 26? Mana mau paham aku? Ini aja kok tidak bisa jelaskan. Ya jelaskan dulu ini kenapa. Kalau kamu sudah bisa jelaskan ini kenapa Yesus sujud dan berdoa, itu kabar baru mantap Ya lah. itu nih. Jelaskan. Kenapa Yesus bersujud kepada Bapa? Karena Bapa hidup dalam dirinya, ya. Artinya ini, Dia bersujud kepada dirinya. Ini orang. Bapa hidup dalam La ilaha dirinya. illallah. Artinya Kalau Bu Rahma, begini. biarin dulu. Sabar. Kapan kelar sih Bu Rahma kalau begini? Sabar. begini Bu Rama, teman-teman. Nih, Bapa hidup dalam dirinya, artinya Bapa ya hidup pada diri dia yang disebut Bapa, dia yang disebut
Elohim. Kemudian Bapak hidup pada diri yang disebut Bapak. anak Aduh, la hidup ilaha dalam dirinya. illallah. Artinya apa? Anak hidup pada diri dia yang disebut Yesus, yang adalah anak manusia. Ya. Nah, Di sini tertulis Yesus sujud. aja gak ada duit. ya. Lalu kenapa? Yesus sujud dan berdoa, Jaya. Yesus sujud dan berdoa. Kalau karena kita ada sujud Bapa, berarti ada Anak, kita memohon. maka terjadilah komunikasi, ada sujud, ada yang disujudi, ya. Ya, betul. Terus Ada dua pribadi. Terus ya. Bapak itu Ada kayak dua. Bu Rama sabar dulu Bu Rama. Lanjut Bang Jaya, lanjut. Gini, karena ada dua pribadi, yaitu Bapa dan Anak, maka terjadilah komunikasi, ada yang sujud, ada yang disujudi. Pertanyaannya adalah, kok masih menuhankan yang sujud? Begitu kan? Betul nggak? Jawabannya di sini, Bu Rama. kenapa? Gini, pertanyaannya gini, Jaya, aku ulang pelan-pelan ku ulang. Yesus sujud dan berdoa. Nah, berarti dia bersujud kepada sesuatu yang dianggap Tuhan kan? Dia menyembah kepada sesuatu yang dia tuhankan. Nah, ketika kamu berkata Bapa di dalam diri Yesus, kenapa pula dia bersujud dan berdoa kepada Bapa? Saya tidak bicara ada di dalam Yesus, Ibu Rama. Terus bilang gimana? ada Bapa. Biarin dulu Bu Rama, biarin dulu. Sabar. Ayo Bang Jaya. Bapak ada di mana? Intinya begini ya. Silakan. Ini Bu Rama ya. Ada dua pribadi, ada dua keberadaan, Bapa dan Anak. Ya. Terjadi komunikasi, sujud dan disujudi. Kemudian saya masih menuhankan yang sujud. Alasannya di sini, ya. Ini bukan Yesus loh, bukan perkataan saya, Ibu Rama. Satu ya, Yohanes 5 ayat 19. Dikerjakan berarti Bapa. dua Tuhanmu. Enggak, jangan dulu ke situ. Terlalu panjang melebar. Yang kau tuhankan itu yang sujud. Siapa namanya? Pak Jaya, dikasih kecap aja Pak Jaya, dimakan aja di Pak Jaya, kayaknya bagusnya dimakan ini. Jangan ngejawab. Sebentar Imrus. Tadi kau sudah mengaku toh Yesus sujud kepada Bapa. Terus kenapa yang kau tuhankan Yesus? Harusnya yang kau tuhankan Bapa. Ikuti apa yang dilakukan Yesus. Dia bersujud kepada Bapaknya. Harus kau ikuti itu loh. Kenapa malah kau itu? Ini Rama jawabannya. Ini akan saya bacakan. Ini bukan perkataan saya, Ibu Rama. Sehingga saya di mana? Yesus, ya. Sekali lagi nih, saya menuhankan Yesus bukan karena kehendak saya, tapi perkataan Yesus. Ya. Yohanes 5 ayat 11. Dikerjakan Bapa. Yohanes berapa Bang? Yohanes 5. Oke, aku lihat dulu. Penasaran aku. Yohanes 5:19. Nah, apa tuh katanya di situ? Sebab apa yang kerjakan yang tidak berkata, Nah ini kan mantap ini ya. Maka Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Sama dalilnya bahwa Yesus aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi begini ya teman-teman ya, Jaya ya, kalau Anda mau berpikir jernih, Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tadi kukutip tadi ya, Matius dan Lukas, Yesus sujud dan berdoa. Berarti, turun lagi. Berarti Yesus itu bertuhan kepada Allah. Menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, kepada Bapa. Itu sudah, kenapa ya mereka itu... Tidak apa-apa, Bu Rama, sabar dulu, biarin aja ngedongeng, nanti kita buat tawan doang kok. Capek aku Bang kalau dengar-dengar baca dongeng. Kasih yang lain kok capek. Bukan Bu Rahma, dari tadi terlalu nafsu sekali ya kan. Iya, kalau capek mah udah kasih yang lain gitu. Kalau capek mah karena saya mau dimakan Pak Jaya loh. Aku tuh tipenya pendebat loh. Kalau kalian kan beda ya, kita nggak sama lah. Silakan. Kita mau debat apaan Bu Rahma? Ani juga pendebat kok. Tapi kan ya mana dia? Ah, makanya lihat dulu lah kelas apa dulu.
Nah, itu masuk lagi dia tuh, alhamdulillah. Jelas lah. Lanjut. Ya, oke. Jadi ya ketika dia berkata di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Berarti segala sesuatu apa yang dilakukan Yesus adalah perintah dari Bapaknya gitu loh ya, Bapak. Ya, jadi apa kata Yesus? Pengajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapaklah yang mengutus aku. Dia yang menyampaikan apa yang harus aku katakan dan apa yang aku harus ajarkan. Jadi kalau Yesus itu sujud dan berdoa, kenapa kamu joget-joget di gereja, lompat-lompat? Kami Muslim itu bersujud, berdoa. Itu yang harus kamu teladani, pekerjaan apa yang lakukan Yesus. Kan yang Yesus berkata di sini, pekerjaan aku apa ya? Aku melihat apa yang aku kerjakan, aku melihat apa yang Bapak jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Berarti ajaran Bapak itu mengajarkan Yesus bersujud karena Yesus bersujud dan berdoa. Nah, dari mana kamu dapat joget-joget, nyanyi-nyanyi di gereja? Adakah di Bibelmu? Sebentar. Adakah di Bibelmu pengajaran Yesus bahwa aku nih lagi melihat Bapak nih mengerjakan joget-joget, nyanyi-nyanyi, apalagi mereka ya kalau tengok ya, mengarak-ngarak, tapi bukan Katolik ya. Kalau Katolik ku tengok itu membawa-bawa patung Maria, Bunda Maria itu di usung-usung. Bu Rahma ngelebar lagi, bawa-bawa Katolik lagi. Aduh, semua dibawa. Makanya gue demin aja, gue dengerin aja dulu. Ini dari tadi. Ya kan, udah lanjut ya, nggak apa-apa Imro, supaya kita nggak jenuh kan kita perbandingannya ke sana. Silakan Jaya. Kenapa kalian suka interupsi sih? Oke, Betah boleh. untuk kalian waktunya. Udah, boleh. Silakan. Saya juga belum ngomong Yang dari mau berapa jam loh. coklat, yang mau coklat dipilih yang mau coklat. Yang mau coklat, yang mau coklat dipilih yang Ngomong. Ngiler. Wih, yang Mau dong coklatnya, Mas. coklat. Coklat vanilla. Coklat yang Silver putih, Queen. Mas. Yang rasa Silver vanilla. Queen. Bukan Silver Queen. Vanilla. Oh, bukan kah? Oh, dari Wah, Singapura. enak ini, mantap ini. Ya, coklat Singapura. Oh, sos. Singapura. Beliin Cek dulu, Bunda, baru halal kirim. nggak tuh, host? Bunda, Host, kirim. cek dulu, halal tidak. Iya, kenapa? Ya, halalnya lihat, Cek halalnya dulu, lihat. halal tidak. Nah, Iya. silakan Bang Jaya dijawab. Belakangnya. Woi, ini swalayan, woi. Swalayan itu. Jadi jangan norak. Jalan-jalan terus ya, Host ya. Udah belum belanjanya? Silakan Jaya. Jawab. Belum. Jadi gini, Bu Rama. Di gereja itu hanya sebagian kecil ibadah orang Kristen. Dan itu pun dilakukan oleh Musa, dilakukan oleh Daud. Ya. Kemudian tentang yang tadi Ibu Rama katakan bahwa Yesus sujud tapi dituhankan oleh saya. Ah, iya, itu Nabi kenapa? besar yang berkata dikerjakan Bapak, dikerjakan anak. Tidak ada. Jadi apa yang dikerjakan, pekerjaan Bapak apa sih? Pekerjaan Bapak adalah berfirman, ya. Dan Yesus sebagai anak ya berfirman, ya menyampaikan juga melakukan apa yang kita kerjakan seperti manusia pada umumnya. Itu Lanjut yang lain dah. Ya, Pusing aku mengapa udah saya masih dengar si menuhan Jaya Yesus? nih. Lanjut Imrus, lanjut. Mengapa saya masih menuhan Yesus, Ibu Rama? Ya. Ya kenapa? Matius 16 ayat 27 di sana berbunyi membalas setiap perbuatan manusia. Jadi Yesus kelak akan membalas setiap perbuatan manusia. Mengenai yang duduk di samping kanan atau di samping kiri Bapak, bukan anak yang menentukan, tapi Bapak yang menentukan. Banyak dalil-dalilnya itu saling bertentangan, berarti Bibelmu. Jadi kau bingung toh? Silakan lanjut yang lain. Atau enggak ada yang mau lanjut? Aku masih lanjut nih Lanjut aja kalau dulu Bu enggak ada. Rama, kalau belum kelar nanti Nah. ntar bilang interupsi lagi.
Oke, lanjut Bang. Nah, Sudah Mas Rani bilang Bahaya. tadi Gayaban interupsi padahal belum ngomong kita mah. Ya lanjut lah Ji. Ih, Itu aja udah turun. Selesai sabar gitu. jaringannya itu naik lagi sebentar Nah, dia. Ini rapper. Muslim apa Kristen Bang? Silakan. Forever. Kristen dulu. Nah, itu lanjut. Silakan. Bang Iya, Forever mau yang nanya apa? dikaitin aku gantian. Sabarlah. Aku itu jarang ngomong, silakan. Bang Forever mau nanya apa? Enggak nanya apa-apa. Mau nyimak aja, Bang. Oh iya. Iya, Maka saya nanya ya. lagi diskusi apa? Ya, kalau Kenapa? bisa saya jawab ya. Kalau Oke. bisa jawab, saya jawab. Bang di Bang Andi itu, mana, Bang Andi? Bang Andi mana? Tadi ada Bang Bang Andi ya? Andi, Bang Andi lagi makan Host, tadi. izin turun host. Aku ada sesuatu kepentingan. Izin turun host. siap. Lagi sibuk bosnya. Silakan. Bosnya lagi sibuk belanja. Nah, Bang Forever saya mau nanya itu tadi yang lanjutin dari Bu Rahma. Kok Yesus jembat itu ya? Kan Yesus Bang mikir tolong dibenerin dulu Bang. Boleh Bang? Oh, noise ya? Iya Bang, agak berdengung Bang di kita Bang. Izin Bang ya, Oke, maaf. tolong dibenarkan dulu. Bang Forever sudah dibetulkan.